Selamat pagi rekan. Pagi. Siap, rak. Saya ucapkan terima kasih atas atensi rekan-rekan pada hari ini dalam pelaksanaan apel pagi. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Berdoa, mulai. Selesai. Selamat datang di Universitas Teguh Umar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Friska Marina. Di sini saya bakalan ngajakin kalian semua untuk melihat gedung integrasi Universitas Teguh Umar. Ayo ikut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi kebetulan sekali di wabarakatuh. sini Ya. kita sudah disambut oleh Rektor Universitas Teguh Umar. Dan di sini Pak, saya mau nanya-nanya nih Pak. Oke, baik. Tentang apa saja? Sebenarnya tujuan visi misi Uktu ini apa sih Pak? Oke, baik. Tujuannya tentu agar visi itu bisa menjadi satu visi semua warga kampus ini. Makanya kita perlu menyusun sebuah visi, yang visi tersebut ada dasarnya. Nah, kita telah melakukan naskah akademik untuk memilih visi utuh ini. Nah, visi utuh ini tentu harus jelas core produknya. Core produk kita adalah agro and marine industry seperti yang tercatat dan tertulis di sini. Itu menjadi pola ilmiah pokok Universitas Teguh Umar, yaitu agro and marine industry, karena negeri kita adalah negeri marine atau maritim, dan negeri kita adalah juga negara agraris gitu. Itu sebabnya kenapa core produk kita adalah agro and marine industry. Jadi industri berbasis agro dan industri berbasis marina. Nah, untuk mencapai itu kita tentu harus jelaskan dulu sebenarnya mau seperti apa yang kita mau. Ini sudah sengaja tunjukkan di pintu depan ini agar semua mahasiswa yang lalu dia bisa memahami, bisa membaca apa yang menjadi visi itu dan apa yang menjadi misi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu amat sadar bahwa informasi adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan Universitas Teguh Umar selalu mengedepankan bagaimana proses informasi ini bisa menyebar kepada target-target sesuai dengan visi dan misi kampus Universitas Teguh Umar. Oleh karena itu, sejumlah inovasi pelayanan informasi telah dilaksanakan dalam beberapa waktu yang lalu sehingga sekarang ini. Yang pertama adalah untuk mendekatkan hubungan kita dengan masyarakat, maka Universitas Teguh Umar telah menerbitkan sebuah majalah bulanan, kita beri nama dengan Utuh News. Setiap bulannya kita cetak sebanyak 10.000 eksemplar, lalu dikirim ke sejumlah area, sejumlah wilayah dalam wilayah Aceh dengan melampirkan dalam sebuah media, yaitu media yang paling luas cakupannya di Aceh, yaitu media harian Serambi Indonesia. Kita berharap dengan adanya Utuh News ini, maka informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada publik maka akan mencapai sasarannya dan publik dapat mengikuti perkembangan daripada Universitas Teguh Umar. Apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan, apa yang sedang berlaku di UTU dapat diikuti oleh masyarakat Aceh, karena kita mencetaknya lalu mengedarkannya melalui surat kabar yang paling luas cakupannya di Aceh. Kemudian kita juga menerbitkan majalah Utuh Smile. Nah, majalah Utuh Smile ini adalah majalah yang dicetak, yang diterbitkan mengikuti kepada setiap ada wisuda di UTU. Di UTU sampai hari ini sudah beberapa tahun terakhir ini
masih melaksanakan wisuda 1 tahun sekali, karena jumlah mahasiswanya, jumlah lulusannya juga tidak begitu banyak, yaitu sekitar 900 orang. Jadi oleh karena itu setiap tahun diterbitkan majalah bersamaan waktunya saat wisuda mahasiswa kita. Begitu sarjana diwisuda, maka pada saat wisuda tersebut majalah ini dibagikan. Isinya adalah tentang profil daripada lulusan dan sampai kepada apa nama judul skripsi dan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan proses wisuda itu dilaksanakan, dan pesan-pesan daripada dekan, pesan rektor, pesan tokoh masyarakat juga dimuat dalam majalah Utu Smile ini dan dibagikan kepada semua alumni kita, dan sejumlah masyarakat juga ada yang mendapatkan majalah Utu Smile ini. Kemudian kita juga telah menugaskan pengelola website di tingkat universitas dan juga fakultas melalui SK Rektor, sehingga dengan demikian para pengelola website ini dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, karena dengan website inilah maka masyarakat terjembatani oleh Utu. Masyarakat dapat melihat, dapat memantau, dapat mempelajari apa perkembangan yang terjadi di Universitas Teguh Umar. Tentu website ini meluas, bahkan cakupan dunia. Dari manapun dapat mengikuti perkembangan Universitas Teguh Umar melalui website yang kita kembangkan. Nah, website ini dikelola secara profesional oleh tim yang dibentuk melalui SK Rektor. Dengan demikian maka Utu pun dapat diikuti oleh publik perkembangannya melalui website Utu ini. Kemudian yang keempat, kita juga melakukan pengumpulan dan mempublikasikan setiap kegiatan pimpinan fakultas, unit kerja, dosen, dan organisasi kemahasiswaan untuk dipublikasikan, baik melalui media yang diterbitkan di Teguh Umar maupun media-media medsos lainnya, baik melalui media Facebook, kemudian Instagram, dan juga melalui media cetak yang setiap saat dipublikasikan dan setiap saat dapat diikuti oleh masyarakat melalui media cetak yang diterbitkan ataupun media-media sosial lainnya. Kemudian juga kita menerbitkan berbagai berita-berita hasil peliputan. Tidak hanya disebarkan untuk kalangan internal Utu, tapi juga disebarkan ke berbagai media cetak lainnya. Hal ini kita lakukan dalam rangka untuk memperdekat hubungan antara Universitas Teguh Umar dengan masyarakat, sehingga dengan demikian masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan daripada Universitas Teguh Umar ini. Kemudian juga Universitas Teguh Umar memiliki pelayanan terhadap informasi kepada publik. Itu yang disebut dengan lapor, itu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Jadi selama ini memang ada laporan-laporan dari masyarakat, tapi laporan-laporan tersebut dapat dijelaskan dengan baik kepada masyarakat yang mempertanyakannya. Oleh karena itu kami sangat berbahagia karena aplikasi lapor ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mempertanyakan, untuk mengadu berbagai hal yang dianggap ada kaitan dengan pelayanan masyarakat. Oleh karena itulah kenapa saya mengatakan tadi bahwa lapor adalah suatu mekanisme yang sangat baik dalam rangka mendengar aspirasi atau aduan daripada masyarakat terhadap Universitas Teguh Umar. Kemudian juga kita tentu melakukan pengelolaan informasi berbasis online ini. Kita berharap informasi-informasi yang kita lola ini, terutama melalui online ini, terus terupdate, terus maju, terus berkembang, dan terus
dapat diikuti, diremajakan, dapat diikuti oleh masyarakat kita. Kemudian kita selain daripada media medsos tadi, media cetak, dan juga kita bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia untuk menghadirkan UTU Menyapa. Setiap minggu hari Selasa sore kita melaksanakan UTU Menyapa ini, sehingga dengan demikian UTU dapat memberikan informasi-informasi terakhir, baik informasi-informasi yang menyebut pengetahuan, juga UTU dapat memberikan ilmu pengetahuannya, ada pandangan terhadap perkembangan daripada bangsa kita, negara kita, demi kepentingan agar bangsa kita lebih baik lagi. Dengan kerjasama dengan RRI, maka kita telah melaksanakan upaya mendekatkan diri kita juga dengan masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama dengan RRI ini terus kita pertahankan sehingga UTU Menyapa setiap minggu menyapa masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan tentang pengetahuan dan juga informasi terakhir dari ilmu pengetahuan, baik hasil penelitian maupun hasil-hasil lainnya yang dilakukan di kampus Universitas Teguh Umar. Kemudian baru-baru ini dan sekarang juga sedang kita merasakan betapa COVID-19 ini telah menghambat upaya-upaya kita kuliah secara biasanya. Jadi kita telah melakukan proses belajar mengajar secara daring, dan ini adalah konsekuensi daripada kondisi fakta yang seperti hari ini. Tetapi namun demikian, kita terus melakukan upaya-upaya bagaimana cara agar proses belajar mengajar tidak boleh terhenti, karena ini adalah suatu hal yang mesti kita ikuti dan mesti kita coba fasilitasi agar proses belajar mahasiswa tidak terhenti, mahasiswa pun tidak dirugikan dalam hal ini. Itulah hal-hal yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan ada beberapa hal. Insya Allah ke depan kita kembangkan sejumlah aplikasi, terutama aplikasi IPPID versi mobile. Kemudian juga kita akan merumuskan konsekuensi dan dari setiap informasi. Kemudian akan kita mengeluarkan surat edaran rektor tentang pelayanan informasi, baik pada dosen, teknik, mahasiswa, tentu berbasis online. Kemudian kita kembangkan UTU Care, di mana layanan informasi satu atap. Ini juga kita lakukan agar nanti jangan ada simpang siur daripada hasil informasi yang ada dari Universitas Teguh Umar. Kita juga kita ingin melakukan akreditasi terhadap insan humas kita. Kemudian kita akan melaksanakan pelatihan service excellence kepada pelayan-pelayan kita. Kita memang sudah meraih ISO 14.000, tetapi pelayanan maksimal ini terus pelayanan terima ini terus kita tingkatkan. Kita memiliki ISO dalam hal pelayanan administrasi, pelayanan perpustakaan, pelayanan penelitian, dan pelayanan akademik. ISO 14.000 itu telah kita miliki dan terus-menerus kita akan menjalankan ISO tersebut seperti yang dicantumkan dalam SOP yang ada. Kemudian kita terus melakukan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengolahan arsip dan pelatihan-pelatihan desain grafis, sehingga dengan demikian akan memudahkan komunikasi kita dan publik, tentu dengan tampilan-tampilan yang menyenangkan. Saya kira itu saja informasi-informasi yang saya sampaikan. Infografis akan terus kita kembangkan. Seperti kita lihat di belakang kita, itu adalah informasi grafis yang kita kembangkan dan kita cetak dan sebar luaskan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana perkembangan daripada Universitas Teguh Umar ini. Saya kira itu hal yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan. Kita terus berjuang bagaimana pelayanan informasi ini terus kita tingkatkan demi kepentingan bangsa kita, demi masyarakat kita yang ingin terus-menerus ingin mengikuti perkembangan Universitas Teguh Umar. Salam informasi, salam bahagia, salam sehat, dan kita akan terus-menerus menjaga informasi seindah warna aslinya. Kita akan memberikan informasi ini kepada masyarakat kita seperti fakta-fakta yang ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.